Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Samarinda dituding mencabuli sejumlah mahasiswinya. Antrean pembuatan SKCK di Polresta Samarinda membludak. Bandeng tanpa duri karya kelompok usaha perikanan di Tarakan diminati warga Malaysia. Produksi ikan bandeng tanpa duri yang dikerjakan oleh kelompok usaha perikanan di Tarakan kini semakin populer. Bahkan hasil produksinya tidak hanya dijual di Tarakan, namun sudah meluas hingga ke negara tetangga Malaysia. Untuk negara tetangga ini pengiriman per bulannya mencapai 2 hingga 3 ton. Meski sudah cukup berhasil, namun pelaku usaha mengaku usaha yang dikerjakan masih dilakukan dengan cara sederhana. Bahkan tak jarang aktivitasnya harus dihentikan, terutama saat air laut memasuki musim air mati. Selain lokal, kami kirim ke Tawau, Malaysia. Oh, ada permintaan dari Malaysia. Kalau yang ke Malaysia berapa ton yang dijual, dikirim? Biasanya 2-3 ton lah per bulan. 2-3 ton per bulan. Lokasinya di mana nih produksinya? Di belakang. Oh, berarti di sana lengkap semua ininya ya, kayak semacam gudang Ya. atau seperti apa? Belum juga sih, kalau mau dibilang lengkap belum. Cuman ya bisa lah digunakan. Masih sederhana. Setiap hari apa kita produksi? Setiap hari kecuali air kecil. Pemerintah kota yang melihat kondisi di lapangan akhirnya menyalurkan bantuan berupa mesin pendingin atau freezer. Tujuannya agar produksinya bisa lebih ditingkatkan. Selalu keluhan mereka ini kan tidak bisa berproduksi banyak karena misalnya freezernya di bandeng tadi tanpa duri ini kan freezernya kurang, ya. Sama misalnya yang tadi yang today tempat memasak ininya kurang, makanya kita bantu supaya bisa meningkatkan produksi. Harapannya dengan demikian bisa meningkatkan pendapatan penghasilan mereka karena permintaannya banyak sebenarnya. Cuman permintaan banyak ini ya sering tidak bisa dipenuhi karena tadi produksinya kurang, ya salah satunya karena sarananya kurang. Untuk diketahui, harga bandeng yang belum dicabut durinya di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harganya akan meningkat hingga Rp35.000 per kilogramnya setelah durinya dicabut dengan menggunakan alat khusus. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Petugas Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau BPP DRD ini Selasa pagi sedang melakukan sosialisasi aplikasi kontengan atau aplikasi khusus untuk pembayaran pajak. Ini dilakukan agar warga mendapatkan kemudahan jika ingin membayar pajak tanpa harus mengantre. Bagi warga, kemunculan aplikasi kontengan melalui mobil pajak keliling ini sangat bermanfaat. Dari mobil ini, warga juga mendapat kemudahan sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Kedepannya, maka warga meminta agar layanan kontengan ini bisa dilakukan secara rutin di tiap kampungnya. Sangat membantu, tinggal menginformasikannya saja kepada masyarakat karena menyebarluaskan apa yang menjadi jadwal dari pelaksanaan daripada ini program pajak di Balikpapan. Saat pembayaran ada kendala nggak Pak ditemui tadi Pak? Alhamdulillah ada 2 opsi ya bagi masyarakat yang pengennya cepat melalui jalur KRIS supaya itu cepat pelayanan alhamdulillah dan melalui jalur cash juga dilayani. Nah jadi 2 opsi ini sangat membantu
Bagi masyarakat yang tidak bawa uang cash bisa gunakan banking, kemudian yang bawa cash silakan membayar dengan sesuai dengan pelayanan. Pihak BPP DRD menyatakan mobil pajak keliling ini dihadirkan untuk menjemput bola agar warga tidak lagi kesulitan saat akan membayar pajak. Sistem ini pun dimanfaatkan untuk lebih mengenalkan aplikasi kontengan kepada masyarakat. Ini menjemput bola ya Mas ya, memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak. Jadi nggak perlu harus ke kantor, jadi kita yang datengin warga. Jadi warga nggak perlu datengin kita yang datengin warga. Selain itu juga ada misinya Mas. Kami di sini sekaligus mensosialisasikan kontengan aplikasi pembayaran pajak daerah kami, sehingga warga kedepannya tidak perlu lagi mencari tempat-tempat untuk pembayaran atau ke kantor, tapi bisa langsung diakses melalui handphone. Kali kedua di tahun ini, sasarannya kalau yang untuk kali ini tuh di 10 kelurahan. Nah, 10 kelurahan kita nanti akan datangin 10 kelurahan setiap hari. Di tahap awal, mobil pajak keliling ini akan melayani 10 kelurahan di Balikpapan. Jam layanannya dimulai dari pukul 9 hingga 12 WITA. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seratusan pegawai dari seluruh kedinasan di Balikpapan dikumpulkan di salah satu ruang pertemuan hotel di kawasan Kelandasan. Itu dilakukan saat akan diberi materi teknik penyusutan arsip. Salah satu caranya adalah dengan memusnahkan arsip tersebut. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispustakar Balikpapan menyatakan arsip di setiap dinas atau lembaga jumlahnya akan terus bertambah. Agar arsip ini bisa dikelola dengan baik, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah dan volumenya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan memusnahkannya. Kita setiap hari itu selalu menciptakan arsip. Nah, jadi arsip ini harus bisa dikelola dan juga salah satunya kita bisa menyusut. Kita bisa melakukan penyusutan arsip karena untuk efisiensi tempat dan sebagainya arsip itu harus ada yang dimusnahkan, ada jadwal retensinya. Dari informasi yang didapat, pihak kedinasan merasa senang. Pasalnya arsip yang dimilikinya cukup banyak dan belum pernah dimusnahkan. Saat ini arsip-arsip tersebut disimpan berdasarkan tahun pembuatannya. Masih banyak arsip elektronik yang belum bisa dimusnahkan. Dengan adanya kegiatan BIMTEK ini sangat bagus karena menambah ilmu kami tentang cara memusnahkan arsip, sesuai dengan jadwal retensi, dan itu nantinya akan mengurangi volume pemberkasan di OPD kami. Dengan adanya BIMTEK ini kami lebih merasa yakin untuk melakukan pemusnahan arsip di dinas kami. Kalau untuk Dukcapil sendiri kan memang terkena banyak data ya Pak ya. Selama ini pemberkasan atau penyimpanannya seperti apa? Pemberkasan kami masih manual, jadi kami masih menyusun berdasarkan jenis arsipnya dan tahun pembuatannya. BIMTEK yang diberikan diharapkan mampu memberi pengetahuan kepada semua dinas terkait. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan memilah jenis arsip sebelum pemusnahan dilakukan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.